Halo Kidalers, selamat datang di channel Hobi Kidal. Dalam video ini saya akan membeberkan cara menang jika skill kita pas-pasan, atau setidaknya hampir menang. Di video ini Willy partneran sama aku lawan Andi sama Kosa. Andi sama Willy ini muridnya Coach Jimmy, jadi sama-sama belajaran ya. Dari keempat orang yang bermain ini, yang skillnya paling lemah itu Willy. Jadi video kali ini saya akan mengomentari permainannya Willy. Biar aku nggak jadi PHP ya. Jadi aku omongin di awal, kalau skillmu pas-pasan tapi kamu ingin menang, itu kamu pertama harus sangat-sangat beruntung. Jadi kalau mengembalikan bolanya itu bergulir di net dan masuk ke area lawan. Itu sering seperti itu. Kamu itu beruntung. Sering-sering kayak gitu aja, nanti bisa menang. Yang kedua, kalau kamu yang punya BWF ya mungkin bisa menang. Yang lain ngalah soalnya. Yang ketiga, kalau lawanmu cedera, ya otomatis kamu menang. Di luar ketiga hal itu, ya kamu harus berusaha dan latihan yang banyak supaya bisa menang. Meningkatkan skillmu. Jadi nggak ada yang instan ya, kalau kamu ingin menang ya kamu harus berusaha keras. Tapi di video kali ini saya akan membagikan beberapa tips-tips supaya kamu bisa menang meskipun level skillmu masih belum terlalu bagus. Oke, kasarannya itu kayak gini ya. Kalau kamu fisiknya lemah, kamu harus kompensasi dengan bermain lebih kreatif atau lebih cerdik. Nanti kita lihat kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan oleh Willy yang sebenarnya bisa di-improve atau diperbaiki. Oke, ini kesalahan pertama. Kalau aku angkat bola, seharusnya Willy ini kan pilih posisi kiri atau kanan. Kita kan harus mencar. Itu Willy nggak tahu. Masih di depan aja. Sehabis permainan ini, aku tanya ke Willy, kenapa kok tadi nggak berpencar sewaktu aku melambungkan atau ngelop ke lawan. Dia jawab katanya nggak tahu kalau bolaku itu lambung dan harus berpencar. Karena menurut penglihatannya dia, bolaku itu lurus-lurus aja atau drive. Makanya dia jaga di depan terus. Lalu yang aku katakan kayak gini, nggak peduli ketinggiannya berapa, kalau lawan itu punya kesempatan untuk smash, itu berarti bola dari kita itu nanggung atau melambung atau lob. Kita harus posisi defense, yaitu berpencar. Split, kiri jaga kiri dan jaga kanan. Siapa yang harus jaga kiri, siapa yang harus jaga kanan, nanti aku bahas. Sementara tahu kalau harus split. Willy ini sebenarnya penempatan bolanya sudah bagus, cuma kadang ya sering nyangkut.
Tapi penempatannya cukup cerdik, tempatkan di ruang yang kosong. Ini kesalahan Willy yang kedua. Sebenarnya itu posisi yang Willy harus ambil, tapi dia nggak ambil. Akibatnya aku kewalahan jaga di belakang. Pengembalian Willy yang ini sebenarnya cukup cerdik, tapi kalau dia main single, ini kan main double. Harus perhatikan partnernya itu di mana. Nggak bisa partner disuruh tanggung jawab akibat pukulanmu. Kamu juga harus mikirin partnermu nanti bakal bisa cover nggak. Ini juga kebiasaan buruknya Willy, yaitu mengira semua bola yang dia sulit untuk jangkau itu out. Padahal nggak selalu, dan kebanyakan masuk. Hanya karena sulit diambil bukan berarti out. Kalau pas main buat belajar kayak gini, sebaiknya ya diambil aja, kan memang buat latihan. Seberapa bisa kita ambil meskipun sulit. Latihan ambil pukulan-pukulan yang sulit. Kalau latihan kan nothing tulus lah, kan nggak ada hadiahnya juga. Contoh pengembalian yang nggak memperdulikan partner tuh contohnya kayak gini. Nah, ini pengembalian ke tempat lawan yang sudah menunggu. Kalau main di depan tuh harusnya kayak aku gini. Jadi kalau bisa jangan sampai lolos dari aku. Kalau lolos baru backupnya Willy. Tapi ya kalau bolanya nggak kesampaian, tanganmu nggak nyampe ya jangan diambil. Nanti kena frame-nya raket, tambah mati. Sewaktu kita bermain di depan, kita kan nggak bisa lihat partner kita yang di belakang. Tapi kita bisa kira-kira pukulan yang dari lawan itu pengembaliannya itu kapan. Kalau makan waktu agak lama berarti partner kita kesulitan. Dan sebaiknya bola berikutnya dari lawan kita yang ambil. Kita harus maksa diri kita untuk ambil bola berikutnya. Ini aku salah atau bisa Willy yang salah. Karena aku habis nyemes tuh nggak bisa recover ya langkahnya. Selalu ke arah maju kalau habis nyemes, nggak bisa ke samping. Memang kalau bicara pakai textbook, kalau aku nurunin bola berarti partnerku jaga di depan. Tapi kadang-kadang aturan itu ya harus dilanggar. Tergantung situasi. Ya seperti ini Willy bagus. Jadi kalau nyampe ya langsung aja serang, jangan sampai lolos. Berada di depan tuh jangan sampai bungkuk. Maksudnya punggungnya bungkuk tapi agak jongkok. Merendahkan diri, badannya direndahkan tapi jangan bungkuk. Punggungnya harus tegak. Supaya kalau ada bola-bola yang nanggung kita bisa lompat lebih mudah, lebih cepat. Lompat buat nyemes lawan ya. Ini Willy sudah betul, dia ngambil. Tapi kurang latihan aja. Kalau latihan kan nggak out.
Ini aku yang salah soalnya bolanya nanggung. Mau ngambil overhead tapi nanti takut sakit pinggang. Nah kalau kayak gini kan aku bisa lihat Willy itu kesulitan ngambil itu. Aku bisa tahu karena kakinya Willy itu nggak pas. Harusnya kan mukul backhand kakinya langsung jatuh ke lantai. Jadi jelas nggak mungkin dia akan ambil yang di depan. Pasti aku yang harus lari-lari ke depan net. Anak-anak ini kalau pukulannya nggak akurat terus minta ganti kok. Padahal kan ya salah tangannya, masa salah koknya. Ini coba aku review ulang ya. Kalau bola kayak gini masa dianggap bola flat? Kan harusnya itu lambung dan harus split kiri kanan toh. Terus siapa yang harus ngambil kiri, siapa yang harus ke kanan? Jika aku pemain belakang berada di kanan belakang dan ngelop lurus atau ngelop silang, itu aku yang maju ke depan kanan. Dan partnerku harus bergerak ke arah kiri. Karena lebih dekat kalau aku maju daripada kalau aku serong ambil posisi yang kiri. Itu kalau aku ngelop ya. Misalnya aku di kanan belakang terus nyemes, partnerku itu harus jaga di depanku. Di depan persis, jadi nggak di tengah. Supaya kalau semesanku di blok lawan, partnerku yang ambil. Karena aku habis semes pasti nggak bisa recover langkahnya maju ke depan. Makanya sekarang strategi atau taktik dari atlet-atlet, jika di smash mereka biasanya buang silang net. Jadi pemain depan itu harus siap juga ambil yang silangannya. Kita nggak akan pernah tahu bola lawan yang berikutnya itu apa. Tapi kita bisa prediksi kira-kira kalau bahasa tubuhnya kayak gitu, bolanya kemana. Atau untuk posisi-posisi yang sulit, biasanya dibuang kemana misalnya ya. Kalau lawan kita kasih backhand yang telat, biasanya cuma kembali lurus. Lurus itu net atau lurus lob. Kalau lengannya kuat bisa backhand lob mereka. Tapi kebanyakan pemain itu cuma bisa backhand yang ke net. Makanya kita tunggu di depan net. Pemain depan nunggu depan net. 95% pasti dikembalikan ke arah itu. Ini Willy sudah berusaha untuk split, tapi dia telat. Kalau kita nerima smash tuh kadang-kadang kita lompat, posisi harus stabil dulu. Kita lompat untuk menerima smash yang diarahkan ke perut ya. Itu bisa, tapi kalau kita lagi jalan atau lagi lari mundur, serong, atau lari ke samping, lalu disemes ke badan kita, kebanyakan nggak bisa dikembalikan. Makanya kalau ada tanda-tanda lawan mau nyemes, kita harus posisinya stabil. Pasang kuda-kuda, jangan lari-lari. Dan itu kalau
di smash waktu kita lari itu biasanya karena kita telat untuk pindah. Ya, bisa menang. Ini yang aku tadi bilang ya, kalau habis smash terus ditaruh ke silangannya, itu kalau partnernya yang di depan nggak maju silang, pasti mati. Kayak tadi tuh, Kosa habis smash, Andi nggak mau maju, jadinya mati. Ini Willy sudah berusaha untuk split, tapi dia kurang geser lagi satu langkah ke kanan, makanya tadi nggak nyampe. Kalau atlet sebenarnya nyampe, tapi Willy kakinya kurang melebar. Karena Andi dan Kosa tadi set pertama kalah, maka pressure-nya itu pasti ke Willy. Yang diserang pasti ke Willy. Ini contoh lagi ya, Andi smash, Kosa nggak bisa ngambil. Karena dia nggak jaga di depannya Andi. Jadi meskipun sebenarnya skill kita pas-pasan ya, tapi kalau kita punya strategi dan tahu taktik yang betul, kita bisa dapat poin. Ini bola aku angkat tinggi-tinggi sekali, tapi Willy tidak mau pindah. Meskipun itu tadi smashnya out, akhirnya aku tampil. Sudah kadung gopoh soalnya. Sekarang kita belajar bahasa tubuh ya. Kita lihat nih. Willy kalau mau drop shot gerakannya kayak gitu. Jadi bisa kita tungguin sebenarnya. Drop shot yang baik itu seperti gerakan mau nyemes. Jadi lengannya itu diayun ke bawah sampai bawah. Tapi hasilnya bukan kayak smash, tapi hasilnya turun di dekat net. Willy tadi kan tangannya sudah diangkat tinggi, terus cuma pakai pergelangan tangan buat nurunin bola. Itu pertama bolanya itu nggak bisa cepat nyampe ke net, jadi lawan punya kesempatan untuk nunggu di depan net. Yang kedua, ya gerakan kayak gitu pasti bisa dibaca oleh lawan. Ini lagi omong-omongan sama mbaknya, karena lapangan sebelah jam sewanya sudah habis. Coba lihat body languageku ya. Kalau nyemes kayak gini, kalau ngelop kayak nyemes. Makanya Andi gagal. Soalnya aku kan gerakannya kayak nyemes, dia sudah siap-siap mau nerima smash, ternyata aku lock, jadi dia harus lompat mundur. Ini Willy melakukan gerakan asal balik, jadi nggak strategis. Harusnya tadi diblok aja di net, gak apa-apa.
Ini permainan yang bagus ya, jadi mainnya tuh silang-silang, dari bagian silang, lalu lob silang, smash silang. Pengembalian yang bagus itu adalah pengembalian yang tidak disangka dan tidak dinyana. Ditaruh di tengah-tengah lawan itu juga strategi yang bagus. Pokoknya kalau skillnya masih belum bagus, kita harus inget-inget strategi yang bagus tuh yang kayak gimana. Pokoknya kalau main tuh jangan pakai taktik asal kembali. Meskipun nanggung asal kembali itu nggak bagus. Seharusnya ditempatkan di daerah-daerah yang nggak ada orangnya, yang kosong. Atau kalau mau ada orangnya sekalian itu kenain bodinya. Itu juga strategi yang bagus. Smash ke arah di ketiaknya lawan atau di bagian pinggangnya lawan itu susah untuk dikembalikan. Ini Willy ngasih pendek, harusnya tetap di kanan dia, dan bola yang belakang itu dia yang ambil. Masa aku harus pakai backhand lead? Itu nggak bagus. Kemungkinan untuk bisa kembalinya itu kecil, meskipun bisa kembali sama lawan pasti sudah ditunggu, karena pasti nanggung. Ini Kosa juga bisa, gerakannya kayak nyemes tapi melambung bolanya. Ini tensinya mulai terasa, jadi Kosa sama aku sudah mulai nyolong-nyolong bola yang jadi bagiannya partner kita. Ini Willy salah strategi, sudah tahu lawannya netnya bagus, malah adu netting sama dia. Harusnya dibuang aja. Dibuang itu artinya di lob ya. Dibuang ke ruang yang kosong, di lob. Paling susah itu kalau kita gendong dan kita yang servis terus dapat lawan yang suka nyergap servisan kita. Gak apa-apa meskipun servis kita disergap oleh lawan, itu yang pemain belakang juga harus berusaha untuk mengembalikan. Waktu kita lihat atlet main pun juga sering terjadi seperti itu. Bukan karena servisnya jelek, tapi memang itu strateginya lawan buat dapetin poin. Pemain belakang memang harus siap kalau pemain depan servis. Yang pertama, untuk siap kakinya agak dibuka, lalu jarak dari pemain depan jangan jauh-jauh. Karena nanti kalau dikasih bola setengah, kalau kejauhan nggak bisa ngambil. Ini kesalahannya Willy yang nggak tahu keberapa. Kalau terima servis tuh jangan ngayun-ngayunin raket. Nanti kalau lawan servisnya disentek, itu kita nggak siap. Disentek itu pergelangan kita kayak dipecut kecil gitu loh. Disentakkan, cedes gitu. Kan nggak out.
Itu kayak drive aja. Meskipun aku sendiri yang punya channel, skillku juga pas-pasan. Jadi kalau kelemahannya kita di skill, ya kita perbanyak belajar strategi buat menutupi kelemahan-kelemahan kita. Trick shot itu juga salah satu strategi, jadi pukulan-pukulan yang pakai gerak tipu. Kemarin saya main sama orang yang pelajaran, itu kalau dia mukul tapi menoleh, jadi nggak mau menatap kok atau menatap wajah lawannya, itu juga strategi. Biasanya kan lawan membaca mata kita, bola mau ditempatkan kemana, jadi matanya disembunyikan supaya lawan nggak bisa nerka. Tapi ya 1 atau 2 kali lawan pasti bisa baca pada akhirnya. Ini aku salah, aku pikir sudah selesai. Gamenya 15, ternyata gamenya itu 30. Jadi masih kurang 5. Karena kurang 5 aku sudah capek. Jadi biar Willy aja yang main. Kadang kalau gendong itu repotnya ya gitu. Kalau kita udah hampir menang, lalu sama lawan dikasih ke yang kita gendong terus. Jadi ya kita nggak bisa apa-apa sih. Paling cuma bisa nyuruh yang kita gendong jaga di depan, kita yang di belakang, atur-atur strategi. Cuman ada beberapa yang kalau digendong tuh nggak mau, sudah dibilang untuk jaga depan tapi masih aja ngambil yang di belakang terus. Ya kalau udah gitu ya harus berbesar hati lah. Kalau gendong ya jangan berharap untuk menang. Kadang nyeseknya itu ya kalau kita udah usaha maksimal tapi yang digendong itu suka sabotase. Jadi mungkin sungkan ya karena nggak pernah ambil bola, terus kepingin ambil bola berikutnya, ternyata hasilnya nanggung. Jadi bukan maksud untuk sabotase, tapi ya begitulah. Ini aku udah capek, aku angkat juga nggak ada yang jaga kiri kanan. Ya udah, kita harus relakan game ini. Aku tuh kalau kadang-kadang main sama yang lebih muda dari aku, terus mereka lihat kalau aku udah capek, itu mereka lebih berusaha keras untuk cover aku. Dan aku juga berharap yang biasanya aku gendong itu juga melakukan hal yang seperti itu. Meskipun memang skillnya pas-pasan, tapi berusahalah lebih keras.
Jangan pantang menyerah atau merasa rendah diri. Wes aku ndak bisa, biar partnerku aja yang lebih pinter yang ambil. Ya capek lama-lama partnernya. Memangnya ini main single atau double lawan single. Gak boleh kayak gitu. Gak boleh punya pikiran kayak gitu. Harus tetap berusaha. Kalau kita capek itu sebenarnya juga ada trik-triknya supaya kita dapat poin. Tapi mungkin kita bahas di video lainnya ya. Jangan di sini. Ini harusnya Willy yang ambil. Aku udah gak nutut. Willy kalau terima servis kan raketnya digerakin. Nah kalau dikasih flick bingung. Aku belum cek lagi sih peraturannya BWF. Kayaknya sih nggak boleh kalau kita terima servis itu badan kita digerak-gerakin. Lihat gerakan dopshotnya Willy. Dul, 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 nanggung. Salah itu gerakannya, harusnya diayun sampai ke bawah. Jangan cuma berhenti di atas lalu pakai pergelangan kayak gitu. Hasilnya nggak bagus, kurang halus. Andi seneng banget kalau menang. Padahal tadi waktu skornya 25 itu aku unggul. Oke, terima kasih udah menonton ya teman-teman. Jangan lupa like and subscribe. Bye.